Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Idan Hakim. Di sini saya akan mereview software JBPM. Nah, di sini profil produk JBPM adalah software open source berbasis Java yang digunakan untuk bisnis proses manajemen atau BPM dan otomasi proses bisnis. Nah, dikembangkan oleh Red Hat dan berada dalam ekosistem JBoss atau KIE. Nah, di sini karakteristik utamanya itu yang pertama open source atau Apache lisensi. Yang kedua berbasis Java atau cross platform. Yang ketiga mendukung standar BVMN. Yang keempat bisa dijalankan standalone embedded dalam aplikasi berbasis cloud atau service. Nah, di sini ada beberapa fitur utama di software JBPM. Yang pertama, ada proses modeling atau BPMN yang terlihat pada bagian diagram flow atau kotak panah gateway, drag and drop elemen BPMN. Ini adalah proses desainer. Bisa dilihat di gambar 1 dan 2 ya. Selanjutnya, workflow engine terlihat pada proses yang berjalan atau workflow. Status task dalam sistem ini menunjukkan eksekusi proses otomatis dan manual. Selanjutnya, case management terlihat pada alur proses yang fleksibel, bisa bercabang atau gateway keputusan. Ini cocok untuk proses yang tidak kaku ya. Selanjutnya ada Decision Management atau DMN, terlihat pada diagram keputusan atau table rule atau decision table. Ini digunakan untuk pengambilan keputusan otomatis. Selanjutnya ada Human Task Management, terlihat pada daftar task atau approve, review, dan lain-lain, tombol aksi atau claim atau complete ya. Ini digunakan oleh user untuk interaksi sebuah prosesnya. Selanjutnya ada monitoring dan reporting. Nah, di sini terlihat pada dashboard ya, ada memunculkan sebuah grafik dan statistik proses, terus tracking status ya, bisa dilihat di sebuah gambar yang ada di pinggir. Ini untuk melihat performa dan jalannya sebuah proses ya. Nah, di sini ada sebuah contoh diagram BPMN di JBPM ya. Contohnya sederhana, BPMN pada proses pemesanan di JBPM dimulai dari start event, kemudian dilanjutkan ke input pesanan atau user task, dan validasi atau service task. Nah, setelah itu terdapat gateway atau XOR untuk menentukan apakah pesanan valid atau tidak. Jika valid, proses berlanjut ke pembayaran hingga end event. Jika tidak valid, pemesanan ditolak dan langsung menuju end event. Diagram ini dibuat secara visual dengan metode drag and drop di kanvas JBPM menggunakan elemen BPMN seperti event, task, dan gateway. Bisa dilihat ya, contohnya di sebuah gambar yang ada di bawah. Oke, nah di sini juga software JBPMN mempunyai sebuah kelebihan ya dan kekurangannya. Yang pertama di sini ada kelebihannya, JBPM memiliki beberapa kelebihan utama, yaitu bersifat open source dan gratis, sehingga fleksibel untuk dikembangkan tanpa biaya lisensi. Selain itu, JBPM fleksibel dan scalable karena dapat dijalankan secara embedded maupun standalone, serta cocok untuk sistem enterprise. Software ini juga mendukung standar BPMN sebagai standar industri, memiliki integrasi kuat dengan Java atau termasuk Spring Boot, dan menyediakan fitur lengkap seperti BPM, Rule Engine, Decision Management, dan Cache Management dalam satu platform. Dan ada juga sebuah kekurangannya.
Di sini di sisi lain JBPM memiliki beberapa kekurangan, yaitu cukup kompleks untuk pemula karena membutuhkan pemahaman teknis dalam Java dan BPM. Antarmukanya juga kurang user friendly dibandingkan tools lain seperti Bijagi atau Komunda karena lebih berorientasi pada developer. Selain itu, dokumentasinya cukup teknis sehingga kurang ramah bagi pemula serta membutuhkan resource server yang besar untuk deployment skala enterprise sehingga pengelolaannya lebih berat. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya review tentang software JPPM. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.